welcome back to my YouTube channel. Oke, gimana nih kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oke, sebelumnya kenalin aku Nilna Laila Fitriani dengan NIM 22108241021, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang mengikuti MBKM Mandiri Pertukaran Pelajar dengan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di sini aku akan memenuhi tugas mata kuliah Literasi Digital dengan dosen pengampu Ibu Nur Fadilah MPD MCE. Oke, yang pertama, dari video YouTube yang telah aku tonton bahwa dijelaskan ada 10 aplikasi teknologi informasi terbaru. Seiring berjalannya waktu, teknologi baru terus berkembang untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, krisis kesehatan, dan ketidaksetaraan akses. Inovasi-inovasi ini tidak hanya menawarkan solusi, tetapi juga berpotensi untuk menyederhanakan kehidupan kita di tahun-tahun mendatang. Oke, jadi ada 10 aplikasi teknologi informasi terbaru yang telah aku tonton di YouTube, yaitu yang pertama ada AI or Artificial Intelligence. Yang kedua ada Cloud Services. Yang ketiga ada Blockchain. Yang keempat ada Cyber Security. Yang kelima ada IoT. Yang keenam ada 5G Networks. Yang ketujuh ada Quantum Computing. Yang kedelapan ada Big Data and Analytics. Yang kesembilan ada Augmented Reality and Virtual Reality. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10 ada Robotics. Baik, selanjutnya pertanyaan, bagaimana kemampuan teknologi informasi dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan? Nah, jadi beberapa cara teknologi berperan dalam pemecahan masalah itu yang pertama ada otomatisasi. Jadi, teknologi informasi itu dapat mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang dan memakan waktu, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Contohnya, sistem akuntansi otomatis dan robot industri. Selanjutnya yang kedua ada akses informasi. Jadi teknologi informasi itu memberikan akses yang mudah dan cepat ke informasi yang luas. Nah, ini tuh memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan terkini. Selanjutnya yang ketiga ada konektivitas. Jadi teknologi informasi menghubungkan orang-orang dan sistem di seluruh dunia, memfasilitasi kolaborasi dan berbagai pengetahuan. Contohnya konferensi video, platform media sosial, dan Internet of Things or IoT. Selanjutnya yang keempat ada analisis data. Jadi teknologi informasi itu memungkinkan kita untuk menganalisis data dalam skala besar untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang berharga. Nah, ini tuh dapat digunakan untuk membuat prediksi, mengoptimalkan proses bisnis, dan mengembangkan produk baru. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada personalisasi. Jadi, teknologi informasi memungkinkan kita untuk menyesuaikan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan individu. Contohnya, rekomendasi produk yang dipersonalisasi, pembelajaran online yang disesuaikan, dan layanan kesehatan. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu buatlah perbandingan teknologi informasi saat ini dan masa lalu. Nah, perbandingan teknologi informasi saat ini dan masa lalu menunjukkan pergeseran yang signifikan dalam cara kita berinteraksi, bekerja, dan mengakses informasi. Nah, contohnya yaitu yang pertama dalam hal komunikasi. Nah, kalau di masa lalu itu komunikasi dilakukan melalui surat, telepon, atau tatap muka. Nah, proses ini seringkali memakan waktu dan tidak efisien. Kalau yang saat ini itu teknologi informasi memungkinkan komunikasi instan melalui email, media sosial, dan aplikasi lainnya. Jadi interaksi jarak jauh menjadi lebih mudah dan cepat. Selanjutnya dalam hal penggunaan dalam pendidikan. Nah, kalau di masa lalu itu pembelajarannya terbatas pada metode
konvensional seperti kelas tatap muka dan buku teks. Nah, kalau yang saat ini tuh e-learning dan platform pendidikan online telah merevolusi cara belajar. Nah, siswa dapat mengakses kursus dari seluruh dunia, berpartisipasi dalam kelas virtual dan menggunakan berbagai sumber daya digital untuk belajar. Nah, terakhir yaitu yang ketiga, dilihat dari dampak ekonomi. Nah, jadi kalau di masa lalu tuh teknologi informasi memiliki dampak terbatas pada ekonomi dengan sebagian besar transaksi dilakukan secara offline. Nah, kalau yang saat ini tuh e-commerce telah menjadi bagian integral dari ekonomi global, memungkinkan transaksi online yang cepat dan efisien. Nah, bisnis kecil hingga besar kini dapat menjangkau pasar global melalui platform digital. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu berikan kesimpulan tentang manfaat teknologi informasi. Nah, teknologi informasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Perkembangannya yang pesat membawa sejumlah besar manfaat yang signifikan dari berbagai aspek kehidupan. Nah, kesimpulannya yaitu peningkatan efisiensi. Jadi, teknologi informasi memungkinkan kita untuk melakukan tugas-tugas dengan lebih cepat dan akurat. Selanjutnya yaitu akses informasi yang lebih luas. Nah, dengan adanya internet, informasi dari seluruh dunia dapat diakses dengan mudah dan cepat. Selanjutnya yaitu konektivitas global. Jadi teknologi informasi menghubungkan orang-orang di seluruh dunia, memfasilitasi kolaborasi dan memperluas jaringan sosial. Selanjutnya yaitu inovasi dan kreativitas. Jadi teknologi informasi mendorong munculnya inovasi baru dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Selanjutnya yaitu kemudahan dalam transaksi. Jadi teknologi informasi itu memudahkan transaksi keuangan, pembayaran, dan e-commerce sehingga mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu pengembangan pendidikan. Jadi teknologi informasi itu membuka peluang baru dalam pendidikan seperti pembelajaran online, akses ke sumber belajar yang beragam, dan personalisasi pembelajaran. Oke, secara garis besar, teknologi informasi memberikan banyak manfaat yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari individu hingga skala global. Namun, penting untuk diingat bahwa pemanfaatan teknologi informasi juga perlu diimbangi dengan etika dan kesadaran akan potensi dampak negatifnya. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.